Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renat Vega Prawira dengan NPM 224111104. Saya dari kelas manajemen 22B, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEB. Terima kasih telah menonton video saya. Saya di sini akan menjelaskan dan mempresentasikan tugas saya, tugas statistika ekonomi. Yang pertama yaitu yang saya akan jelaskan data and variable statistik. Understanding data and variable atau data dan variabel statistika. Data adalah kumpulan fakta, angka, informasi, atau deskripsi yang menggambarkan suatu keadaan atau objek. Data dapat berupa berbagai jenis seperti angka, teks, gambar, suara, atau kombinasi dari berbagai bentuk. Data adalah dasar dari informasi dan pengetahuan dan dalam konteks yang lebih luas. Data adalah bahan mentah yang digunakan untuk analisis, pemodelan, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang variabel. Variabel adalah simbol atau label yang digunakan untuk mempresentasikan suatu nilai atau karakteristik dalam sebuah penelitian, eksperimen, atau analisis. Variabel digunakan untuk mengukur, merekam, atau menggambarkan sifat-sifat yang dapat berubah atau bervariasi dalam suatu situasi atau studi. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Saya di sini akan menjelaskan good data requirements atau syarat data baik. Di sini data yang baik memiliki beberapa syarat atau karakteristik tertentu yang membuatnya berguna dan dapat diandalkan untuk analisis dan pengambilan keputusan. Berikut adalah beberapa syarat data yang baik. 1. Akurat. 2. Relevan. 3. Lengkap. 4. Konsisten. 5. Terkini. 6. Dapat diverifikasi. 7. Terdokumentasi. 8. Terorganisasi. 9. Aman. Dan 10. Representatif. Memenuhi syarat-syarat di atas adalah memenuhi syarat-syarat di samping adalah kunci untuk memiliki data yang baik yang dapat digunakan dengan percaya diri dalam berbagai konteks, termasuk analisis statistik, penelitian, dan pengambilan keputusan. Oke, saya sudah membahas tentang syarat dan data yang baik. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu mengenai data according to measurement scale atau data menurut skala pengukuran. Data dapat dikelompokkan ke dalam 4 skala pengukuran yang berbeda berdasarkan sifat data dan jenis informasi yang mereka sampaikan. 4 skala pengukuran ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, skala pengukuran nominal. Yang kedua, skala pengukuran ordinal. Yang ketiga, skala pengukuran interval. Dan yang terakhir yaitu skala pengukuran rasio. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan jenis data menurut sifatnya atau data type by nature. Data dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis berdasarkan sifat atau karakteristik intrinstiknya. Berikut adalah beberapa jenis data utama berdasarkan sifatnya. Seperti di bawah, yaitu 1. Data kuantitatif atau data kategorikal. Data
Kualitatif menggambarkan kategori atau kualitas tertentu dan biasanya dipresentasikan dalam bentuk label atau kata-kata. Dan yang kedua yaitu data kuantitatif, yaitu data numerik. Data kuantitatif adalah data yang memiliki nilai numerik atau angka. Kita lanjut slide selanjutnya. Yang ketiga yaitu data ordinal. Apa itu data ordinal? Data ordinal adalah jenis data yang memiliki urutan atau peringkat, tetapi perbedaan antar nilai tidak selalu sama atau tidak memiliki interpretasi yang pasti. Yang keempat, data interval. Data interval memiliki urutan perbedaan yang sama antar nilai, tetapi tidak memiliki titik nol yang bermakna. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu data rasio. Apa itu data rasio? Data rasio adalah jenis data yang memiliki urutan perbedaan yang sama antar nilai dan memiliki titik nol yang bermakna. Pemahaman tentang jenis data ini penting sekali dalam analisis statistik dan pengambilan keputusan. Karena metode analisis yang tepat dapat bervariasi tergantung pada jenis data yang Anda miliki. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Di slide ini ada ikhtisar pembagian data. Data dibagi menjadi 4. Menurut sifat, menurut sumber, menurut cara memperoleh, menurut waktu pengumpulannya. Data menurut sifat dibagi menjadi 2, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data menurut sumber dibagi menjadi 2, yaitu data internal dan data eksternal. Yang selanjutnya yaitu menurut cara memperoleh. Dibagi menjadi 2, yaitu primer dan sekunder. Dan yang terakhir yaitu data menurut waktu pengumpulannya. Data menurut waktu pengumpulannya dibagi menjadi 2 juga, yaitu time series dan cross section. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang type according to the time of collection, atau jenis data menurut waktu pengumpulannya. Data juga dapat dikelompokkan berdasarkan waktu pengumpulannya. Ada 2 jenis data utama berdasarkan waktu pengumpulannya. Yang pertama yaitu data primer atau primary data. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti atau individu atau tim yang terlibat dalam studi atau penelitian tertentu. Dan yang kedua yaitu data sekunder atau secondary data. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh pihak lain atau tujuan lain dan kemudian digunakan kembali untuk penelitian atau analisis lainnya. Terima kasih telah mendengar presentasi saya, telah menonton presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later.